Bukannya PDIP yang menjelang kongres diacak-acak, tetapi malah dari PSI sendiri ya, yang tiba-tiba menjelang kongres banyak yang mundur massal. Ini ada apa juga ya? Akhirnya satu persatu mulai terungkap ya. Ini yang cukup mengejutkan ya dari PSI ya. Padahal PSI itu melalui Kaisang sudah mendeklarasikan ya, setidaknya PSI akan menjadi partai super terbuka. Nah, partai super terbuka itu juga ide atau inisiasi dari Pak Jokowi. Nah, tetapi yang cukup mengejutkan, menjelang kongres tiba-tiba ada pengunduran PSI massal. Nah, kalau kita lihat dari sini pengurus PSI Buleleng mundur massal, padahal juga mendekati kongres ya. Ini ada apa ya? Bukannya PDIP yang menjelang kongres diacak-acak, tetapi malah dari PSI sendiri ya, yang tiba-tiba menjelang kongres banyak yang mundur massal. Ini ada apa juga ya? Akhirnya satu persatu mulai terungkap ya, mana partai yang solid, mana yang partai tidak mempunyai komitmen. Wah, kurang lebih seperti itulah. Kalau kita lihat pada saat lalu ya, saya masih teringat betul itu PSI mendeklarasikan mendukung Ganjar. Tiba-tiba berubah haluan. Itu menurut saya juga, wah, partai ini sungguh terwelu lah, kurang lebih seperti itu. Dan ternyata beneran ketika sudah menentukan sikap politiknya, mendukung habis-habisan 02, bahkan juga balihonya di mana-mana, memakai nama Pak Jokowi untuk kampanye, partai Pak Jokowi dan lain sebagainya, tetapi juga tidak masuk di parlemen. Bahkan suaranya kurang dari 3%. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang PSI ini sangat sulit sekali ya, dipoles dan lain sebagainya, sangat susah sekali. Walaupun sudah menggunakan tagline partainya Pak Jokowi lah, padahal juga yang memimpin menjadi ketua umum itu anak dari Pak Jokowi lah, tetapi juga tidak bisa masuk ke parlemen. Dan suaranya pun juga sebelum ketua umumnya Kaisang dan bahkan sebelum didukung oleh Pak Jokowi pun suara dari PSI itu tidak naik signifikan lah. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, ini menurut saya sangat kejutan sekali ya. Dan kemungkinan Kaisang ketika mendengar berita ini pasti akan terkaget-kaget, karena menjelang kongres tiba-tiba pengurus PSI Buleleng mundur massal. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali. Bukannya ada penambahan kader-kader partai, tetapi malah jumlah pengurus PSI mundur. Sejumlah pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Buleleng dan Dewan Pimpinan Cabang DPC tingkat kecamatan secara massal mengundurkan diri dari kepengurusan sejak 24 April. Mundurnya kepengurusan di Kabupaten Buleleng ini menyusul pengunduran diri Ketua DPW PSI Bali, Nengah Yasa Adi Susanto. Ditemui Kamis 1 Mei, Ketua DPD PSI Buleleng, Iko Mang Subrata Yasa, mengatakan keputusan yang diambil pengurus se-Kabupaten Buleleng ini bukan tanpa alasan. Hari ini menyusul persaingan yang berat antar partai yang ada dan alasan pribadi karena ingin beristirahat dari dunia perpolitikan saat ini. Hanya saja hingga saat ini surat pengunduran dirinya belum mendapatkan jawaban dari DPP PSI Pusat. Keinginan untuk mundur ini sudah muncul sejak 2019, namun baru terrealisasi pada 24 April 2025. Saya ingin istirahat, politik itu pekerjaan berat, dan saya ingin fokus ke bisnis serta keluarga, jelasnya. Menurutnya, proses pengunduran diri dilakukan secara bertahap. Ia terlebih dahulu menyampaikan keputusan tersebut kepada pengurus di tingkat kecamatan yang sebagian besar merupakan bentuk dan inisiatif dirinya sejak mendirikan PSI di Buleleng pada tahun 2015. Karena keterbatasan waktu, rapat koordinasi tidak sempat digelar. Namun ia menghubungi para pengurus satu persatu via telepon. Setelah dihubungi, mereka akhirnya turut mengundurkan diri, termasuk sekretaris dan bendara yang ada, katanya. Wow, jadi ini diikuti oleh sekretaris, bendahara, dan kader-kader lainnya ya.
Ia juga merasa bangga bisa menjadi bagian dari membangun PSI dari nol sampai akhirnya diakui. Hanya saja perjuangan yang dilakukan ini nampak tidak mendapatkan perhatian serius dari pengurus PSI pusat. Oh, seperti itu ya. Jadi kurang lebih tidak diperhatikan lah oleh PSI pusat dan akhirnya mengundurkan diri. Kurang lebih seperti itu. Nah, bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini juga ancang-ancang Kaisang maju sebagai ketua umum PSI. Wah, ternyata malah ada yang mundur ya di tengah. Pada saat lalu juga akan mendeklarasikan PSI Partai Super Terbuka dan lain sebagainya, tetapi malah banyak kader PSI yang mundur khususnya di Buleleng ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep berencana mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam Kongres 1 PSI di Solo, Jawa Tengah pada Juli mendatang. Rencana ini disampaikan Kaisang saat ditemui di Loji Gandrung Solo seusai menghadiri Monokrom Party pada 11 April 2025. Ya, maju sebagai calon ketua umum PSI. Boleh semua kader mencalonkan diri sebagai ketum, kata putra bungsu mantan Presiden Jokowi. Kaisang mengatakan awalnya Kongres PSI direncanakan pada Mei namun diundur Juli mendatang. Adapun untuk kriteria calon ketua umum PSI, Kaisang mengatakan syarat-syaratnya akan diumumkan oleh tim dengan menganut pemilihan terbuka. Ia mengatakan akan menerapkan one man one vote alias satu orang satu suara. Ya, kita lihat sajalah besok ya. Yang jelas ini sangat mengejutkan sekali ya ketika Kaisang mengungkapkan Kongres PSI digelar di Solo jadi partai super terbuka, dan ini juga inisiasi dari Pak Jokowi. Dan ternyata kenyataannya wah, kader PSI malah mundur massal ya. Ini pastinya akan sangat mengejutkan sekali ya. Ternyata menjelang Kongres ada kader PSI yang justru bukannya banyak ya, tetapi malah mundur. Padahal pemilihan ketua umumnya konon katanya satu pemilih satu suara ya. Partai super terbuka, surat perintah ternyata buat Kaisang. Pas pokoknya. Ini dikomentari oleh Bobby, ngebet sih ya keluarga ini. Saya mau pensiun bro, ganti nama doang. Ya seperti itulah, sudah jab tapi belum. Heran ya, anaknya semua tong kosong. Enak banget gue lihat kusinya. Gak bikin partai tahu bulat aja. Nyungsep partai ini memproduksi hoax dan janji-janji bodong. Namanya Partai Super TBK, terbaik buat Kaisang. Ya seperti itu. Bahkan ini ada screenshot ya, screenshot artikel berita. Jokowi tukang ngibul, rajin umbar janji palsu sama dengan bohong. Apa saja sih ini ya. Jokowi janji temukan Wiji Tukul. Presiden Jokowi janji tuntaskan kasus Munir. Jokowi kembali janji tuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Janji swasembada pangan. Jokowi tidak impor beras dan daging. Wah, banyak janjinya ternyata. Jokowi ingkar janji kurangi warisan utang. Jokowi janji stop impor pangan sejak 2014. Jokowi JK pastikan tolak utang luar negeri jika pimpin RI. Janji tidak ngutang, nyatanya selama Jokowi menjabat utang Indonesia nambah 1.721 triliun. Dan saat ini hampir mencapai 8.000 triliun ya. Sangat wow sekali ya, sangat berbeda sekali pada saat lalu ya. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, endorse Jokowi ke PSI dinilai tidak berdampak. Ini alasannya. Nah, padahal juga sudah tidak berdampak ya endorsan dari Pak Jokowi. Tetapi ketika Pak Jokowi menginisiasi Partai Super Terbuka, dan akhirnya saat ini terlihat lah, bahkan di internal kader-kader PSI itu khususnya di Bali tidak solid dan bahkan mengundurkan diri karena tidak ada perhatian dari pusat, DPP pusat. Lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat dengan sejumlah partai politik bakal melenggang ke DPR RI. Partai Solidaritas Indonesia yang beberapa kali mendapat endorse dari Presiden Jokowi diprediksi gagal mendapatkan kursi ke Senayan. Partai-partai yang mendapat suara di bawah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4% dipastikan tak mendapat kursi di DPR periode 2024-2029. Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia LSI melakukan analisis hitung cepat menyebut ada sejumlah partai politik yang gagal lolos ke Senayan. Dari data yang dirilis, PSI mendapat 2,71 Perindro, 1,38 Gelora, 1,25 Hanura, 0,98 Partai Buruh, 0,83 Garuda ya, dan seperti inilah. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.